penjualan dan analis keuangan untuk bersama dalam rapat ini. Baik Bu, terima kasih akan misi. Di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan adalah perusahaan yang sebelumnya mengalami pertumbuhan pesat. Namun begitulah, hari apes tidak ada di kalender. Badai datang membuat manajemen panik. Perusahaan ini berisiko menghadapi krisis yang lebih besar. Direktur Umum Indria memanggil rapat darurat untuk membahas masalah ini dengan tim inti. Rapat dimulai dan ketegangan langsung terasa di ruangan tersebut. Selamat pagi semuanya. Terima kasih karena sudah hadir tepat waktu. Tentu kita semua tahu untuk apa kita berada di sini. Penurunan volume penjualan kita pada bulan ini sangat mencengangkan. Ini bukan angka yang bisa kita anggap remeh. Dan Ibu Rahmatia, ada sebagai kepala penjualan, bisakah Anda menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Baik Ibu Indria, kami sudah melakukan apa yang bisa kami lakukan. Memang persaingan di pasar sudah semakin lebih ketat. Produk pesaing kami menawarkan harga yang lebih murah. Ini masalah yang harus kami selesaikan. Sementara itu, produk baru yang masuk ke pasar sudah mulai menarik perhatian pelanggan. Tapi tim penjualan saya terus melakukan pendekatan, menawarkan promosi, diskon, serta insentif lain untuk menarik perhatian pelanggan. Saya yakin masalah ini hanya bersifat sementara dan kami yakin volume penjualan bisa kembali membaik dengan lebih banyak promosi. Rahmatia, saya sadar kita perlu diskon dan juga promosi untuk menarik pembeli. Tetapi jika hanya itu salah satu cara yang bisa kita ambil, maka kita mungkin saja bisa merusak citra brand kita dan juga menghancurkan margin keuntungan. Oleh karena itu, kita harus memikirkan lebih dari sekedar harga. Apakah kita sudah mengevaluasi ulang kebutuhan konsumen dan juga perilaku konsumen pada saat ini. Jadi, kita harus memikirkan cara yang lebih strategis untuk masalah ini. Tapi Andini, apa yang lebih penting daripada harga yang sekarang? Para pelanggan mencari harga yang lebih baik. Kami terus melakukan pendekatan dengan mereka. Lalu, apa yang bisa kami lakukan selain memberikan promosi? Rahmatia, saya mengerti apa yang kamu katakan. Tapi masalah kita bukan hanya harga. Jika diskon diberikan tanpa perhitungan, margin kita akan semakin tergerus. Dan arus kas sudah mulai tertekan. Penurunan penjualan ini mengkhawatirkan. Jika tren ini berlanjut, kita bisa kesulitan membayar kewajiban operasional dalam waktu 2 bulan. Kita butuh solusi yang mendalam, bukan sekedar promosi. Jessica dengan pendekatan yang hati-hati serta berbasis data langsung memotong diskusi. Meskipun Andini dan Rahmatia memiliki pandangan yang berbeda, membawa suara yang lebih pragmatis. Ketika semua mata tertuju padanya, jelas terlihat bahwa Jessica tidak hanya memperhitungkan angka, tapi juga masa depan finansial perusahaan. Poin-poin yang kalian semua sampaikan memang sangat penting. Dan untuk Ibu Rahmatia, saya sangat menghargai kinerja dari tim penjualan Anda. Tetapi benar kata Andini, bahwa jika promosi dilakukan tanpa persiapan yang matang, itu bisa jadi bumerang bagi perusahaan. Dan saya juga setuju bahwa kita harus melakukan riset pasar lebih mendalam. Setuju Bu Indria, kalau kita terus bersaing hanya dengan memikirkan harga, maka kita tidak pernah tahu kapan akan berakhir perang harga tersebut. Oleh karena itu, kita harus memahami dengan jelas kebutuhan konsumen saat ini, apakah produk kita masih relevan bagi mereka. Dan saya rasa kita harus kembali memikirkan posisi brand kita di pasaran sekarang. Saya setuju, riset pasar dan inovasi produk adalah hal yang sangat penting. Tapi kita harus menjaga cash flow atau arus kas kita. Kita perlu menghindari pengeluaran besar seperti promosi yang tidak efektif. Jadi, sebelum melakukan apapun, kita harus benar-benar tahu apa yang akan kita lakukan dan dampaknya terhadap arus kas. Indria mendengarkan dengan cermat, merenungkan semua informasi yang masuk, tentu saja semua perspektif itu penting. Ia tahu jika keputusan yang diambil salah, seluruh perusahaan bisa menghadapi kerugian yang lebih besar. Ia merasa ada kebutuhan mendesak untuk bertindak, tetapi dengan langkah yang tepat, bukan terburu-buru. Saya akan mengambil beberapa keputusan sementara pada rapat kita siang hari ini. Yang pertama, kepada Ibu Rahmatia, tentu Anda sebagai kepala penjualan, Anda berhak untuk mendalami secara lebih dalam bagaimana hubungan kita dengan konsumen. Ajak tim penjualan Anda untuk mendengarkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Kita perlu tahu faktor utama mereka yang membuat mereka bisa berpaling kepada perusahaan pesaing. Ibu Indria, saya akan meminta tim penjualan saya untuk fokus terhadap feedback secara langsung, baik
dan melaporkan apa yang menjadi kebutuhan pasar saat ini. Kita perlu tahu apakah ada fitur terbaru dan inovasi terbaru yang dapat kita terapkan dalam perusahaan kita. Tentu Bu, kami akan segera memulai riset pasar dan saya juga akan berkoordinasi dengan tim lain untuk mengumpulkan data yang lebih relevan. Dan kami juga akan mencoba menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan ini. Baik. Dan untuk yang terakhir, untuk Ibu Jessica sebagai analis keuangan, Anda berperan penting untuk mengawasi setiap langkah yang kita ambil. Pastikan tidak akan merusak stabilitas keuangan perusahaan dan serta menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, serta pastikan ada cukup ruang untuk investasi yang dibutuhkan dalam rangka perubahan. Saya akan melakukan perhitungan dan analisis risiko yang matang, Bu. Semua keputusan harus berbasis data dan perhitungan yang matang. Setelah Indria sebagai Direktur Umum memberi arahan yang jelas, suasana ruang rapat sedikit lebih tenang. Meskipun masalah besar masih ada di depan mata, setiap orang di ruangan itu merasa lebih jelas tentang peran mereka dan langkah yang harus diambil. Mereka tahu jalan keluar dari krisis ini tidak akan mudah, tapi dengan kerja keras dan kerjasama, mereka bisa menghadapinya. Saya ingin kita semua bekerja dengan fokus, cepat tapi tetap teliti. Karena waktu kita sangat terbatas dan perusahaan ini tentunya sangat bergantung pada keputusan yang kita ambil sekarang. Maka dari itu, saya meminta kepada kalian untuk jangan ragu terus berinovasi dan mengambil risiko. Tetapi, kita harus tetap memikirkan persiapan secara matang agar tidak merusak kestabilan dari keuangan perusahaan. Kita bisa melewati ini asalkan kita bisa bekerja dan bergerak secara bersama. Kami siap dengan dia. Kami akan bekerja lebih keras dan lebih cerdas lagi. Kami akan melakukan riset pasar dan menganalisis pasar lebih mendalam. Dan saya akan memantau semua aspek keuangan dengan lebih teliti. Baiklah, kalau begitu, saya rasa kita sudahi dulu pertemuan pertama kita ini. Dan untuk kepada kalian yang telah saya berikan tugas tadi, untuk sekiranya dapat mengerjakan dengan sebaik mungkin, karena waktu kita hanya sepanjang minggu berjalan ini. Dan tolong laporkan kepada saya apa saja yang kalian temui, dan setelah itu jadwalkan kembali rapat yang kedua, dan kita akan membahas bersama-sama temuan kalian, serta membahas keputusan apa yang akan kita ambil untuk keberlangsungan hidup dari perusahaan. Rapat pun berakhir. Dengan keputusan Andini dan Rahmatia akan melakukan riset pasar terhadap minat konsumen untuk produk mereka. Mereka rasa turun langsung ke lapangan belum tentu membuahkan hasil yang baik. Sehingga mereka memilih melakukan riset pasar dengan menyebarkan media sosial seperti TikTok, Twitter, Instagram dengan mencari serta menganalisa kebutuhan konsumen saat ini dan juga menyebarkan form yang bisa mereka isi dengan feedback mereka terhadap produk tersebut. Karena rata-rata target pasar mereka adalah anak muda, sehingga tentu riset pasar online yang mereka lakukan akan mudah terbaca oleh orang-orang walaupun mungkin proses pengumpulan datanya sedikit lama. Tidak terasa 1 minggu telah terlewati. Artinya rapat kedua akan segera dilaksanakan. Namun yang berbeda dari rapat ini adalah rapat lebih terstruktur, serta persiapan yang matang, dan juga dalam rapat ini para anggota harus segera mengambil keputusan. Selamat siang semuanya, terima kasih karena sudah berpartisipasi kembali dalam rapat kedua kita siang hari ini. Saya harap kalian semua sudah memiliki strategi yang cukup jelas untuk kita gunakan dalam menstabilkan keuangan perusahaan kita. Dan menurut laporan yang telah Ibu Ani berikan kepada saya, ternyata kalian telah melakukan riset pasar menggunakan media sosial. Itu berarti kalian sudah dapat memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Saya persilakan kepada Ibu Andi dan Ibu Rahmatia untuk dapat memaparkan hasil temuan yang kalian temui di penelitian tersebut. Baiklah, selamat siang Ibu Indria dan juga rekan-rekan lainnya. Terima kasih telah mempercayakan tugas ini kepada kami. Jadi sebelum saya mempresentasikan ini, saya telah mengirimkan terlebih dahulu. Jadi yang bisa kita lihat bahwa minat konsumen terhadap produk kita ini masih terbilang banyak. Tetapi yang menjadi kendala adalah kenapa kita tidak mengikuti inovasi baru yang menjadi tren saat ini kepada produk kita. Seperti kita mengganti packaging ataupun produk kita juga bisa mengikuti tren-tren yang sedang beredar saat ini. Dan selain itu juga promosi kita masih terbilang cukup jadul dibandingkan brand lainnya. Jadi untuk itu akan disampaikan lebih lanjut oleh Ibu Rahmatia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut riset pasar yang saya lakukan bersama tim penjualan hampir sama seperti Ibu Andini. Tambahannya adalah mereka mulai meragukan keaslian bahan yang kita gunakan sebagai dasar pembuatan produk ini. Itu benar, Bu. Itulah mengapa ketika tim penjualan memberikan diskon besar-besaran, mereka akan langsung
bisa mempromosikan produk kita melalui platform media sosial seperti Twitter, TikTok, dan juga Instagram, seperti yang brand lain lakukan untuk mempromosikan produk kita. Ya, itu solusi yang sangat manjur yang bisa kita terapkan. Berhubung brand kita tidak terlalu turun drastis, kita harus segera menerapkan tren itu. Lalu kira-kira teknik promosi apa yang bisa kita lakukan? Kalau menurut saya Bu, kita bisa bekerja sama dengan para influencer untuk membangun kembali kepercayaan konsumen terhadap produk kita. Dan yang kedua, kita bisa menggunakan live TikTok seperti yang dilakukan oleh brand lain untuk mempromosikan produk mereka. Yang sangat bagus, mungkin kita bisa memberikan sedikit potongan harga namun tetap ada pengawasan karena mengingat kondisi keuangan perusahaan belum stabil. Ya, boleh juga, tapi kita tidak bisa fokus pada satu platform saja. Kita perlu juga bekerja bersama dengan platform lainnya seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Selain itu, platform tersebut juga bisa memberikan promo-promo tanpa merugikan pihak kita. Baiklah, kalau begitu, ide-ide kalian ini sudah semua sangat mencerminkan bahwa kalian sudah mampu menerapkan teknologi yang sebaik mungkin untuk perusahaan kita. Maka dari itu, hasil keputusan saya di rapat kita kali ini adalah kita akan mencoba menerapkan setiap ide yang telah kalian sampaikan tadi untuk turut menstabilkan keuangan perusahaan kita. Dan untuk itu, tentu kita harus bekerja lebih giat mulai dari sekarang dan dibutuhkan kerjasama antar kita untuk memenuhi kebutuhan pasar saat ini. Dan masih sangat beruntung bahwa branding position kita atau posisi brand kita itu tidak jatuh di mata masyarakat karena mungkin faktor pendukungnya adalah kita sudah lama memenuhi kebutuhan pasar saat ini. Dan untuk itu, kepada Ibu Jessica, saya harap Anda dapat terus bekerja sama dengan divisi pemasaran dan divisi penjualan untuk membahas anggaran dari inovasi produk yang akan kita butuhkan. Baik Ibu Indria, terima kasih untuk kepercayaannya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk berkolaborasi dengan divisi penjualan dan divisi pemasaran serta mengontrol setiap anggaran yang dikeluarkan agar laba perusahaan tidak turun lebih drastis. Baiklah, kalau begitu saya rasa rapat kita di siang hari ini kita akan sudahi dan jangan ragu untuk menanyakan kepada saya jika ada satu kendala. Silakan melanjutkan pekerjaan kalian masing-masing. Terima kasih dan selamat siang. Rapat berakhir dengan komitmen yang kuat. Meskipun tantangan besar menanti, tim manajemen perusahaan ini tahu bahwa mereka tidak akan pernah menyerah begitu saja. Mereka akan bertindak dengan hati-hati, berpikir strategis, dan bekerja bersama untuk mengatasi krisis ini. Masing-masing dari mereka menyadari bahwa masa depan perusahaan bergantung pada keputusan yang mereka buat hari ini.